slide yang pertama, pendahuluan. Bang, slide pertama. Di sini saya bahas tentang memulainya dengan apa itu agama, apa itu ilmu. Jadi ilmu, pengetahuan atau sains, serapan itu dari serapan dari bahasa Latin scientia adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Slide berikutnya masih tentang ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sudah yang disinggung tadi dalam pemaparan sebelumnya. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Itu tentang ilmu. Dan slide berikutnya, apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Selanjutnya, pada zaman sejarah, adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Sementara agama susah untuk didefinisikan. Sebuah model standar dari agama digunakan dalam perkuliahan religious studies, diakui oleh Clifford Geertz, dan yang dengan sederhana menyebutnya sebagai sebuah sistem kultural. Selanjutnya, sebuah kritikan untuk model kritis ini oleh Talal Asad mengkategorikan agama sebagai sebuah kategori antropologikal. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna, tujuan hidup, dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Selanjutnya dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum adat, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia ini. Slide berikutnya, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Para sejarawan ilmu dan agama, filsuf, teolog, ilmuwan, dan lainnya dari berbagai wilayah geografis dan budaya telah membahas berbagai aspek hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Meskipun dunia kuno dan abad pertengahan tidak memiliki konsepsi yang menyerupai pemahaman modern tentang ilmu pengetahuan atau agama, unsur-unsur gagasan modern tertentu tentang persoalan ini berulang di sepanjang sejarah. Frasa berpasang-pasangan, agama dan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dan agama pertama kali muncul dalam literatur pada abad ke-19. Ini bersamaan dengan penyempurnaan ilmu dari studi-studi filsafat alam dan agama sebagai konsep berbeda dalam beberapa abad sebelumnya, sebagian karena profesionalisme ilmu, reformasi Protestan, kolonialisme, dan globalisasi. Menurut Suprul Khan, ya, yang saya kutip dari internet, dalam hubungan dialogis antara keduanya, agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah. Sebaliknya, sains bisa memperbaiki pemahaman religius demi kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Albert Einstein, ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Slide berikutnya, mengapa ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan agama? Dari data yang saya dapat juga, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir pernah mengatakan ilmu pengetahuan harus selalu menyertakan agama, sebab agama mengajarkan kebaikan dan etika, sehingga menjadi penyeimbang dalam
perkembangan sains dari masa ke masa. Menurut dia, ilmu pengetahuan harus bersanding dengan agama. Dengan kata lain, jangan sampai kemajuan tidak dibarengi dengan etika, karena jika sains berdiri sendiri, maka akan menuju pada ateisme atau paham tidak mengenal Tuhan. Menteri mencontohkan teknologi cloning, ya. Misalnya cloning dengan subjek manusia tentu perlu kajian agama. Belum lagi dengan cloning yang merekayasa sperma dan sel telur itu diperbolehkan tidak jika menggunakan yang bukan dari suami istri. Itu menurut Menristek. Dan kesimpulannya dari bahasan saya, dalam pandangan iman Kristen, relasi antara iman dan agama dapat diuraikan dalam 4 garis besar. Yang pertama, kepercayaan kepada pencipta. Iman Kristen mengakui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk alam semesta dan segala pengetahuan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dapat membantu kita memahami lebih dalam ciptaan Allah dan menghargai kebesarannya. Yang kedua, akal budi sebagai karunia Allah. Kristen meyakini bahwa akal budi adalah karunia Allah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman akan dunia fisik adalah cara untuk menghormati dan menggunakan karunia ini. Yang ketiga, keselarasan antara kepercayaan. Slide berikutnya, Bang. Keselarasan antara kepercayaan dan ilmu. Pandangan Kristen mengajarkan bahwa kepercayaan dan ilmu tidak harus bertentangan. Sains dan agama dapat bekerja bersama-sama untuk mendukung pemahaman tentang alam semesta. Konflik mungkin timbul ketika penafsiran Alkitab bersinggungan dengan temuan ilmiah, tetapi banyak orang Kristen mencoba untuk mencapai keselarasan antara keduanya melalui penafsiran yang bijak. Dan yang terakhir, yang keempat, pencarian kebenaran dan hikmat. Kristen mendorong pencarian kebenaran dan hikmat, baik melalui iman maupun ilmu. Pengembangan pengetahuan melalui ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk menggali kebenaran dan menghormati Allah yang maha bijaksana. Dengan cara ini, iman Kristen mengakui nilai ilmu pengetahuan dalam pemahaman dunia fisik dan menggabungkannya dengan penghormatan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai agama Kristen. Sekian dan terima kasih. Oke. Ibu kasih kesimpulan singkat dulu tentang apa yang disampaikan. Ya, dari apa yang sudah saya upayakan, saya usahakan tentang korelasi ilmu, pengetahuan, dan agama, saya juga sangat sepakat dengan pendapat-pendapat beberapa orang yang sudah saya cari tahu dari berbagai sumber, bahwa ilmu dan agama itu memang harus perlu seimbang, selaras seperti itu. Ya, seperti contoh statement dari siapa tadi? Mana tadi? Albert Einstein tadi, ilmu pengetahuan tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan pun buta. Artinya bahwa dalam beragama, dalam kita mendalami ilmu pengetahuan, kita memerlukan yang namanya agama atau keimanan seperti itu. Demikian juga sebaliknya, untuk kita mencari tahu apa yang Tuhan sudah ciptakan, apa yang Tuhan sudah tetapkan terhadap alam semesta, kita butuh ilmu pengetahuan untuk cari tahu. Itu dari pengertian yang saya. Iya. Oke, makasih Bu. Silakan Ibu Nini. Lanjut, nanti baru kita diskusikan. Minta tolong Mbak Lili atau Pak Ones. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan khususnya Bapak dosen. Malam ini saya akan menyampaikan mengenai ilmu dan agama. Slide kedua, Pak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan secara sistematik diuji dan
dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Menurut Ashley Montagu, guru besar antropologi di Rutgers University, menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang dikaji. Lanjut, Pak. Afanasyev, seorang pemikir bangsa Rusia, mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu, dapat dirangkumkan menjadi 3, yaitu suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu. 2, upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep mengenai ilmu dan upaya untuk membuka tabir kerasionalan dan kepragmatisan. 3, studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Ilmu lebih menitik beratkan pada aspek teoritis dari sejumlah pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki manusia. Sedangkan pengetahuan tidak mensyaratkan adanya teoritisasi dan pengujian. Kebenaran ilmu menuntut generalisasi karena diperoleh melalui sejumlah penelitian dan pembuktian, bukan hanya sekedar pembenaran atas penalaran rasio. Diambil dari profesor. Kemudian, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Menurut Saint Augustine 354 sampai 430 Masehi, manusia mengetahui dari pengalamannya bahwa dalam alam ini ada kebenaran. Pada saat yang sama, akal manusia terkadang merasa bahwa ia mengetahui yang benar, tetapi terkadang ragu-ragu bahwa apa yang diketahuinya itu adalah kebenaran. Argumen ontologi menurut Saint Ansel, ia adalah seorang uskup agung Canterbury, mengatakan manusia dapat memikirkan sesuatu yang kebesarannya tidak dapat melebihi dan diatasi oleh segala yang ada. Konsep sesuatu yang maha besar. Sesuatu yang maha besar ini dan maha sempurna itu ialah Tuhan, dan karena sesuatu yang terbesar dan paling sempurna tidak boleh tidak pasti mesti mempunyai wujud, maka Tuhan mesti mempunyai wujud. Dengan demikian Tuhan pasti ada. Lanjut. Kesimpulan ilmu dan agama. Ilmu mempunyai konsep yang pasti tentang alam fisik. Agama pun mempunyai doktrin-doktrin yang pasti juga tentang alam metafisik. Mukjizat dan doa adalah ajaran agama yang tidak bisa dibantah lagi. Demikian, terima kasih. Oke. Ibu kasih kesimpulan singkat dulu tentang yang disampaikan. Ya, agama adalah kebutuhan rohani manusia atau kesadaran spiritual, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan ilmu adalah cara perolehannya mengharuskan adanya proses pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Itu, Pak. Oke. Ya, makasih Bu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya atau kita diskusikan dari 2 penyaji pada malam hari ini? Silakan. Siapa yang mau mulai? Bu Niar, silakan memulai. Bu Eni. Ibu Yeni, silakan. Ini kenapa? Udah ngantuk kah atau bagaimana ini?
Saya dulu Pak bertanya Pak. Silakan Pak Raflin. Oke, untuk Ibu Mavis dengan Ibu Nini ya. Iya. Ya, Oke, saya hanya satu Ya, pertanyaan betul. saja. Tapi ini pertanyaan yang umum sebenarnya, tapi saya tertarik untuk membahasnya. Kalau kita berbicara tentang filsafat, itu kan ada 3 landasan filsafat untuk kita mengkaji, khususnya pokok-pokok bahasan, khususnya yang saat ini mengenai ilmu dan agama. Nah, buat Ibu Mavis dan Ibu Ibu Nini, nah saya tertarik membahas tentang yang namanya intoleransi. Nah, menurut Ibu Mavis dengan Ibu Nini, bagaimana landasan aksiologi terhadap dari ilmu dan agama ini dalam perilaku intoleransi yang sekarang banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Bahkan ada juga di dunia, tapi tidak sebanyak di Indonesia ini. Itu aja, satu pertanyaan aja. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Raflin. Eh, ini berkaitan dengan apa namanya materi yang sebelumnya tentang aksiologi dan dikaitkan dengan apa namanya ilmu dan agama dan apa namanya pengaruhnya tadi ya terhadap intoleransi. Begitu ya Pak Raflin? Ya, sederhananya gini, kalau kita tadi sama-sama menyepakati bahwa aksiologi berbicara tentang nilai, value, kan? Nah, jadi menurut Ibu berdua, apa landasan aksiologi, ilmu dan agama dalam perilaku intoleransi? Gitu. Caranya gini, apa nilai-nilai dari ilmu dan agama itu ketika kita melihat adanya perilaku-perilaku intoleran? Bisa dipahami, Bu? Ya, bisa Pak. Ya. Saya coba menjawab. Kalau dari pandangan saya, ya, eh, kalau kita hubungkan nilai-nilai ya dari aksiologi itu dengan apa ilmu dan agama dan juga mereka-mereka yang intoleran, ya saya berpikirnya ya eh, seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya tadi itu, karena biar bagaimanapun banyaknya teori dalam ilmu yang kita dapat tanpa ada penyeimbang seperti agama, pola pikir yang seperti Bapak bilang tadi, ya jelas orang akan apa eh, nilai-nilai itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya karena apa namanya kembali ke pribadi individu itu pelaku misalnya pelaku intoleran itu seperti itu. Jadi apa ya namanya eh, pola pikir yang mempengaruhi seseorang meskipun banyak ilmu yang dia dapat, banyak pemahaman agama yang dia dapat, tapi kalau pola pikirnya tetap sama ya kembali lagi pasti tidak akan mengubah apa-apa dalam hidupnya. Sikap intoleran masih tetap ada, pasti ada dalam dirinya. Seperti itu. Itu dari saya sih. Nggak tahu Ibu Nini dan yang lainnya punya pemahaman yang lain. Itu yang saya pahami apa pertanyaan Bapak ya. Iya, silakan, Bu. ya. Kalau intoleransi sendiri, ya tidak toleran ya, artinya tidak menghargai atau menghormati pihak lain, lebih apa ya,
menganggap bahwa dirinya itu paling benar. Sehingga dia membatasi diri atau orang justru dibatasi. Contohnya misalnya untuk membangun gereja itu ternyata tidak gampang. Karena ada paham-paham yang menolak adanya tempat ibadah misalnya. Padahal kalau kita nilai-nilai masyarakat itu sendiri seperti apa, maka dikatakan tadi agama itu juga mengandung di situ ada adat istiadat atau masyarakat di sekitar atau masyarakat lingkungannya. Bagaimana masyarakat lingkungannya itu punya wawasan untuk nilai atau menghargai orang lain. Memang di sini tidak mudah ya, artinya perlu bukan pemahaman agama saja, tapi lebih kepada pemahaman sosial lingkungan atau lingkungan itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya agama itu mempunyai kaidah atau nilai-nilai ketuhanan, tetapi justru ketuhanan ini justru orang melihat bahwa saya harus membela agama saya. Nah, akhirnya yang dianggap orang menyembah agama lain pun itu justru menghalangi atau justru tidak dihormati atau tidak dihargai. Nah, itu kembali kepada nilai-nilai masyarakat tersebut. Padahal jelas misalnya Indonesia menganut falsafah Pancasila. Itu ada sila satu ketuhanan. Tetapi hal ini justru semakin hari semakin kita lihat bahwa banyak intoleran. Itu, Pak. Oke, masih ada pendapat lain? Silakan. Saya mau bertanya, Pak, begini, Ibu, Kita apa ada yang mau saya tuntaskan dulu nih. tanyakan? Ibu mau bertanya atau memberi tanggapan? Saya mau bertanya, Pak. Sebentar dulu, ini belum tuntas. Satu-satu dulu. Oh, ya. Ya, gimana Pak Raplit? Bisa memberi jawaban? Saya masih belum ketemu benang merahnya ini, Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Ya, Ada? mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Raflin, membantu kami. Iya, saudara, kalau kita coba lihat sebenarnya, saya kira tidak ada satu agama pun yang mencoba untuk mengajarkan intoleransi itu. Tapi aksiologi yang mana yang akhirnya yang sangat mempengaruhi sehingga timbul konsep-konsep intoleransi itu. Kalau saya lihat begini, eksklusivisme dan perasaan superior itu yang apa? Eksklusivisme artinya tidak mau terbuka terhadap konsep lain. Merasa diri paling benar, ya eksklusivisme yang disertai dengan perasaan superior membuat akhirnya dia gagah-gagahan dan menganggap orang lain itu sesuatu yang tidak benar. Sehingga pada akhirnya dia mau coba untuk apa? Memaksakan, mau mengeneralkan, atau meniadakan segala sesuatu yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang nilai, ini sebenarnya yang eksklusivisme dan superior ini adalah sebuah nilai yang sebenarnya yang sifatnya negatif. Gitu loh. Jadi merasa diri paling benar dan segala macam itu yang akhirnya dan yang lain menganggap salah dan akhirnya ingin mendominasi. Sebenarnya kalau saya bilang bahwa ini sebuah penyimpangan dan nilai yang ada dalam arti
bukan plus, tapi nilai yang ada ini mengarah kepada sebuah nilai-nilai dari yang hal-hal negatif yang akhirnya mengakibatkan sifat seperti itu. Kenapa saya katakan tidak ada nilai yang mengarah ke situ? Saya kebetulan di Bekasi Utara menjadi wakil ketua satu forum, itu nilai turunan dari FKUB itu. Di Wali Kota Bekasi, di Bekasi itu namanya tingkat kota dan wali kota itu FKUB. Oleh wali kota kami dulu itu diturunkanlah MUB, Majelis Umat Beragama. Baik itu di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Saya sudah 2 periode tergabung di bidang itu. Nah, ketika kami ketemu dan itu penyuluhan dari segi dilihat dari sudut pandang agamanya masing-masing, ternyata sebenarnya semua mengajarkan hidup toleran. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa di lapangan terjadi seperti itu? Maka saya bisa katakan penyimpangan terhadap sebuah nilai yang ada. Maka nilai yang ada tadi itu yang saya bilang, eksklusivisme, superior itu yang akhirnya mempengaruhi sehingga membawa kepada sebuah konsep yang ada. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang ada selalu sebenarnya mau menerapkan adalah kebersamaan. Makanya orang selalu berkata damai itu indah, gitu. Tapi penyimpangan terhadap semuanya itu yang akhirnya eksklusivisme dan superioritas, sehingga merasa diri paling benar. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kekristenan juga ada yang seperti itu? Ya, ada. Yang seringkali menjadi konflik di internal kita. Di konflik di dalam agama-agama yang ada. Merasa diri paling benar dan segala macam, paling suci, paling mulia dan segala macam, sehingga apa? Tidak bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Terhadap orang lain mungkin beda agama belum. Sehingga dari segi sudut pandang gerejawi yang kalau kita melihat dalam penerapannya dengan Yohanes 17 tentang kesatuan umat Tuhan itu sulit terlaksana, sehingga pada akhirnya itu yang seringkali menjadi masalah. Kerjanya paling hebat dan segala macam, menutup diri dan segala macam, itu yang seringkali menjadi pemicu sehingga tidak terjadi, katakanlah kalau dalam kekristenan, kesatuan dalam tubuh Kristus itu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Oke, Pak Ramlin, bisa sedikit membantu pemikiran? Wah, ini baru ketemu benang merahnya, Pak. Jadi Ya. eksklusivisme dan superior itu memang bagian daripada aksiologi dari ilmu dan agama itu, sehingga orang memiliki perilaku intoleransi ya, Pak ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ibu siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Begini, Ibu Mafis dan Ibu Ninin, kan seperti yang kita ketahui sekarang kan lagi pro dan kontra tentang film Isvan Lisan itu kan, yang dimana dikatakan tidak boleh ditayangkan di bioskop karena katanya di dalam yang anggota DPR itu menceritakan bahwa itu versi Kristennya gitu kan, jadi mereka anggota DPR ini nggak menerima. Nah, kalau menurut Ibu berdua, apa yang maksudnya tanggapan Ibu tentang pro dan kontra yang sedang terjadi sekarang ini bagaimana? Karena kan materi Ibu ilmu dan agama, berarti menyangkut tentang pro dan kontra yang sedang terjadi sekarang ini. Itu saja, Bu. Terima kasih. Bu Mafes dulu.
Ya, baik. Saya tunggu Ibu Nini tadi, ternyata Ibu Nini tunggu saya juga ya. Saling Menurut saling saya, menunggu. menurut saya pro dan kontra mengenai pemutaran film yang tadi disebutkan itu ya hampir sama juga seperti yang pertanyaannya Pak siapa tadi Pak Raflin ini itu kan menjurus ke intoleran itu. Jadi mereka tidak terima kalau apa yang dipersembahkan itu adalah Ishak versinya kita apa ya versinya kita seperti itu. Jadi mereka eh, apa namanya menganggap itu sebagai sebuah apa ya namanya eh mungkin bisa dibilang menghina barangkali ya menurut versinya mereka ya seperti itu karena memang itu lagi hangat-hangatnya dibahas di berbagai media ya seperti itu saya juga mengikutinya dan ya itu tadi karena memang negara kita negara mayoritas ya segala sesuatu yang kita lakukan mengikuti polanya mereka seperti itu jadi walaupun mungkin menurut kita itu benar dan kita memang berpatokan dengan sila pertama kita ini semua sebenarnya sama saja karena punya Tuhan yang sama tapi apa namanya mereka tetap tidak terima seperti itu. Jadi memang pro dan kontra, tapi ya kembali ke individu karena ada juga sebagian mereka yang tidak setuju dengan pandangan tadi pendapat tadi ketua DPR atau siapa itu ya yang eh, menyuruh untuk memberhentikan pemutaran film itu seperti itu. Itu sih sepengetahuan saya. Ya mungkin Udah tuh. Ya, silakan Bu, Ya, lanjut. menurut saya kalau kita lihat dari sisi agama, memang perbedaan antara tafsiran atau pemahaman, apakah Abraham ini mempersembahkan Iskak atau Ismail. Itu perbedaan yang mendasar dari dulu sampai sekarang. Kita berpandangan atau percaya bahwa Abraham mempersembahkan Ishak. Kemudian pihak lain mempersembahkan Ismail. Dan itu perbedaan yang sangat dan tidak akan apa namanya sampai kapanpun itu terjadi perbedaan itu. Satu itu. Kedua, kalau saya lihat dari sisi politis ya, siapa yang bicara ini? Yang bicara ini adalah anggota DPR. Sementara saat ini tahun 2024 sudah di depan mata. Sehingga hal ini yang mungkin di balik itu ada hal-hal yang politis untuk mendapatkan dukungan dan sebagainya. Nah, itu yang dari saya. Kemudian dari sisi film itu sendiri adalah banyak sekali film-film yang misalnya mengenai film ini, kemudian film yang waktu Tuhan Yesus disalib itu memang sangat besar sekali apa namanya pengaruhnya dalam dunia ini. Sehingga itu mungkin yang dikhawatirkan pengaruh itu. Pengaruh itu tidak hanya orang mengajarkan di suatu tempat atau lewat film-film itu orang bisa terpengaruh. Itu dari saya. Weni. Oke, iya. Kira-kira bisa menjawab, Bu Eni? Oke, Pak. Sangat menjawab, Pak. Oke. Ya, silakan. Ada yang lain? Pak Ones? Ya, saya coba memberikan tambahan. Saya coba memilahnya ini dari landasan ontologi dari film His Only Son. Nah, kalau kita memahami dan mengetahui His Only Son itu kan berbicara tentang Abraham yang mengorbankan Ishak itu. Nah, meskipun ada pro dan kontra, tetapi dari satu sisi kita mengakui bahwa itulah fakta kebenarannya dan itulah fakta sejarah yang kita ketahui. Nah, namun bagi saudara tiri kita, nah ini mereka tidak memiliki
fakta-fakta sejarah yang sama seperti yang kita ketahui dan pahami. Nah, jadi ketika mereka melihat film ini bertolak belakang dengan fakta sejarah yang mereka pahami, ya kan, maka mereka menolak. Dan itu pun tidak semua yang menolak sebenarnya. Saya setuju dengan yang dikatakan Ibu Nini. Jadi ada unsur politis di situ dalamnya untuk menaikkan citra partai politik tersebut atau menaikkan citra dari oknum kader politik dari partai tersebut. Nah, itu dari sisi ontologinya. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi epistemologinya. Film His Only Son. Nah, kalau kita berbicara tentang film ini, maka pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa film tersebut itu sebagai film yang benar-benar sesuai dengan fakta sejarahnya? Nah, ini kembali lagi harus dibuktikan dengan pembuktian arkeolog, ya kan? Para ahli-ahli sejarah yang memang betul-betul memahami bahwa film itu benar-benar diputar sesuai, sama seperti film Tuhan Yesus itu yang disutradari oleh Steven Seagal, ya kan? Nah, jadi informasi-informasi yang didapatkan oleh orang-orang Kristen, para ahli-ahli sejarah orang Kristen, sehingga membuat film itu harus diangkat. Sebenarnya film itu supaya setiap orang yang melihatnya, menontonnya, yaitu ya inilah ingin membuktikan bahwa itu adalah sejarahnya, fakta sejarahnya, gitu kan. Terlepas itu nanti ada orang yang tidak setuju, ya kan. Tetapi yang mayoritas mengetahui fakta sejarah yang seperti itu tentu akan setuju. Nah, itu dari sisi epistemologinya. Nah, kemudian dari sisi aksiologinya sendiri, ketika kita melihat film ini merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan kita tentang sejarah bagaimana Tuhan memakai Abraham sebagai bapa orang beriman. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh Abraham itu tadi. Sehingga agama Kristen yang kita akui, yang kita imani, dan juga kita pegang secara teguh, itu akan membawa kita kepada nilai-nilai kebenaran. Tidak terpeduli orang mau menolak film itu tidak benar, tapi yang kita imani adalah bahwa Abraham memang betul-betul memberikan contoh teladan bagaimana dia benar-benar harus mengorbankan anaknya sebagai penebusan bagi perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, jadi ketiga bagian inilah yang saya kira harus kita pahami dulu supaya ketika kita memberikan pandangan-pandangan kita terhadap kontroversi dari film His Only Son ini, kita tidak terjebak di dalam yang namanya perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak bermanfaat juga, ya kan? Saya kira gitu aja, Pak. Ya, bisa saya bertanya, Ibu Nini dan Ibu Mafis? Boleh. Ya, karena tadi kan pokok pembahasannya itu adalah Silakan, ilmu dan Pak. agama. Jadi harus kita mengerti dulu bahwa dasar ilmu itu adalah akal budi. Sementara agama, khususnya agama Kristen ya, adalah revelation yang dipahami melalui iman Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah batas-batas ilmu di dalam agama Kristen itu seperti apa gitu? Apakah memang dia tidak punya batas, dia mau cakup secara keseluruhan di dalam satu
ilmu agama. Seperti apa itu, Ibu Nini? Terima kasih. Kalau Ya, saya, baik. kalau Silakan, Ibu. melihat agama itu, mana tuh? Nah, batasan mana sampai batasannya seperti apa? Kita beriman itu tidak seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau kita lihat cerita 2 ketul roti dan 5 ikan atau peristiwa-peristiwa yang lain di Alkitab, itu kalau dilihat dari ilmu memang tidak nyambung. Gitu. Kalau ditanyakan batasannya seperti, ya kita dasarnya iman. Satu contoh mengenai peristiwa Daniel. Daniel itu masuk di dalam perapian. Padahal sifat api itu adalah membakar. Kalau dilihat dari sisi ilmu, oh api itu membakar. Tapi kenapa Daniel dimasukkan dalam perapian tidak terbakar? Dimasukkan dalam gua singa, singa tidak menerkam. Nah ini memang sepintas adalah seperti tolak belakang dengan ilmu. Itu yang dari saya, Pak. Oke, makasih, Bu. Mungkin Silakan, Ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Ones pertanyaannya. Batasan ilmu pengetahuan ya terhadap apa maksudnya apa, keyakinan. Batasannya kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu sudah menyimpang dari kebenaran firman, tentu itu sudah tidak boleh kita masukkan dalam pengajaran misalnya dalam agama Kristen karena kita berdasarkan pada kebenaran firman. Walaupun mungkin ilmu pengetahuan itu cakupannya luas ya, seperti itu. Dan saya tetap berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan seperti Ibu Nini bilang itu harus sesuai dengan keyakinan iman kita. Jadi dasarnya kalau kita untuk mencoba untuk apa namanya tadi membatasi ilmu pengetahuan itu, ya itu tadi kita harus apa bisa harus bijaksana untuk memilah apakah ilmu pengetahuan itu sejalan dengan kebenaran firman atau tidak. Seperti itu. Ya, Dari karena saya sih kita seperti itu. melihat kan bahwa kadang-kadang memang ada banyak orang berkata mempertentangkan akal budi dengan iman. Makanya saya tanya tadi, sebenarnya ranahnya ilmu itu terhadap khususnya agama Kristen itu seperti apa batas-batasnya, karena kan supaya kita itu tidak tersesat dalam berpikir gitu. Kadang-kadang ada orang yang memang menganggap itu kebenaran tetapi masih bisa dibantah gitu. Ya, silakan ada. Ini yang para pendeta juga jawab dulu. Ibu Rosi ini pendeta ini. Siapa yang ada pada pendeta ini? Selain kalau Ibu Dina kan istrinya pendeta. Karena kan kita melihat sekarang bahwa orang berkata bahwa kebenaran itu tidak hanya satu, banyak. Nah, nanti ada yang berkata itu kan kebenaran menurut saya. Dia juga akan melihat kebenaran itu dalam konsep berpikirnya sendiri gitu. Jadi itu ilmu dia di dalam konsepnya beragama gitu. Ya. Halo, silakan. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberi tanggapan, membantu kami. Karena ya saya berprinsip tadi itu.
batasannya itu kalau sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya kita anggap itu sudah sebuah kesesatan seperti itu. Ya, Meskipun contoh sekarang menurut ya, dia itu benar. Ya, saya memberikan satu contoh ya. Maaf nih, Pak dosen sekarang dia punya kebenaran khusus berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah hanya manusia dan dia menganut konsep asketisme gitu. Makanya dia disebut seperti Tuhan. Nah, yang satu dia berkata juga saya memahami Yesus itu hanya sebagai firman aja tapi bukan Tuhan. Ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kita tanya, apa dasar Anda berkata bahwa yang satu dia bukan Tuhan, yang satu dia hanya sebagai manusia tapi dia melakukan kebaikan, dia berlandaskan Alkitab. Nah, untuk membedakan itu, seperti apa kita contohnya bahwa itu adalah kebenaran? Saya juga kadang-kadang saya nggak bisa membedakan yang pendeta si A juga, dia pendeta besar, dia juga punya kebenaran terhadap Tuhan. Yang Iya, satu juga dia punya kebenaran khusus gitu. sama-sama punya Jadi, kebenaran. Jadi yang ultimate yang mana? itu dia. Jadi kalau contohnya kita bertanya, yang mana sebenarnya di dalam ilmu agama ini? Nah, kajian-kajian seperti begitu kan liar jadinya pemikiran seseorang terhadap kebenaran itu. Nah, sebenarnya pemahaman kita seperti apa terhadap konsep-konsep seseorang ini terhadap agama, khususnya iman Kristen. Ya. Gitu. Oke, ada yang kasih tanggapan? Iya, ada. Kalau saya berpikirnya begini, kalau kita bicara tentang kebenaran, gitu loh. Setiap orang berkata dia paling benar, betul kan? Karena dia menemukan berbagai macam fakta yang mendukung. Tapi pertanyaannya adalah, itu masih dalam kebenaran yang katakanlah yang memang secara proporsional. Gitu. Tapi kebenaran yang sesungguhnya apa? Yaitu terhadap firman Tuhan, Alkitab. Tapi persoalannya adalah yang membedakan satu dengan yang lain adalah di hermeneutik, penafsiran terhadap sebuah kebenaran yang ada. Sehingga, saudara, kalau kita bicara tentang kebenaran yang sesungguhnya, saya kira dalam konsep berpikir manusia, tentu itu sifatnya masih katakanlah dalam tanda petik masih samar-samar. Saya selalu katakan begini, teologi ilmu tentang Allah, percakapan tentang Allah. Yang merumuskan itu manusia. Yang notabene manusia itu terbatas. Sedangkan yang dirumuskan itu sesuatu yang tidak terbatas. Maka selagi itu manusia merumuskan sesuatu yang tidak terbatas dalam keterbatasannya, maka itu kebenaran bukanlah sesuatu yang mutlak. Kira-kira sampai situ bisa paham? Nah, bukan kebenaran yang mutlak. Artinya, masih ada ruang yang lain yang akhirnya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sehingga kita tidak berkata, inilah kebenaran yang sesungguhnya, orang lain salah. Nah, ini yang tadi saya katakan, yang menutup diri terhadap pendapat orang lain. Sehingga saudara, Paulus katakan apa? Kita ini masih samar-samar. Baru nanti pada waktu Tuhan menyatakan baru itu dengan jelas. Nah, tetapi pertanyaannya apakah akhirnya itu menjadi sebuah itu akan menjadi sebuah dilema, dan yang kedua adalah apakah pada akhirnya itu tidak bisa dipertahankan? Ya, artinya begini yang saya lihat, bahwa kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang dalam tanda petik yang kita katakan menjadi kebenaran bersama jika itu melalui sebuah proses yang dikatakan ilmu tadi, penafsiran yang benar yang akhirnya di semua paham orang terima, dan penelitian dan juga masalah kurun waktu yang ada. Sehingga
Ini menjadi batas. Artinya tidak berarti kalau diterima yang tadi saya katakan bahwa itu jadi sebuah kebenaran. Salah satu contoh yang kalau kita melihat begini, konsili yang ada bicara tentang hakikat daripada Yesus itu sudah sekian ribu tahun dipercaya dan itu sudah ditetapkan. Namun belakangan ini menjadi sebuah perdebatan. Pertanyaannya, siapa dia? Dan yang kedua, kebenarannya. Dunia dalam konteks teologi yang selama ini juga sudah mempertajam dan mempertahankan konsep-konsep yang ada. Sehingga kalau saya melihat di situ, sebenarnya persoalan itu sudah clear dan sudah selesai dalam lingkup teologi. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjadi sebuah popularitas atau menjadi mencari ajang sesuatu yang pada akhirnya memunculkan itu? Nah, 3 kategori yang tadi saya katakan itu menjadi dasar berpijak kita untuk mau menentukan bahwa apakah itu sebuah kebenaran yang diterima secara bersama atau bagaimana. Itu kira-kira Pak Ones. Dapat ditangkap ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak, ini sudah waktu yang begitu singkat. Saya 2 hal yang mau saya sampaikan. Waktu saya kuliah di Baptis, saya ketemu dengan seorang dokter. Dia sudah S2 dari segi kedokteran medis, tapi dia kuliah juga ambil S1, S2, dan S3 teologi. Dia seorang mualaf. Terus pertanyaan saya sederhana sama dia. Saya bilang begini, Pak Dokter, saya bilang, mana yang lebih mudah belajar dunia kedokteran daripada dunia teologi? Terus dia bertanya sama saya, Pak Nenggolan kenapa bertanya begini? Dan baru ini pertanyaan pertama yang muncul bagi saya. Terus saya bilang, Bapak bercanda, saya bilang. Terus dia bilang begini, yang paling sulit S1, S2 saya tempuh dalam ilmu kedokteran. Dan dia dapat peringkat cum laude. Itu di negeri, di Jawa Tengah. Dan dia jalan aja, biasa. Tapi ketika dia kuliah teologi, saudara, di S2 dia sakit tipes. Sakit tipes. Padahal dia dokter. Terus dia bilang apa? Itu berarti kesimpulan saya yang paling sulit adalah bicara tentang ilmu teologi. Kenapa? Dia bilang, dalam kedokteran kita bisa penelitian dan kita berhubungan dengan sebuah fakta, realita yang memang kita tidak bisa pungkiri. Tetapi di teologi dia bilang, bicara tentang sesuatu seperti yang Ibu Nenek bicara tentang iman dan segala macam, itu sesuatu yang memang sulit dibuktikan secara ilmiah dan realita yang nyata. Tapi kita harus terima itu sebagai sebuah kebenaran yang ada dari segi aspek agama. Maka itu menjadi dilema. Dia bilang. Tapi seiring dengan pembelajaran yang ada, saya harus belajar menerima itu sebagai sebuah fakta kebenaran. Kendati pun, dia bilang, butuh penyesuaian dan sebuah pergumulan dari segi konsep berpikir, dia bilang. Nah, artinya yang saya mau katakan di situ itu jawaban dari sebagai seorang dokter yang belajar teologi tadi. Artinya bagaimana menggabungkan antara ilmu dan agama tadi. Sehingga dalam perbincangan kami dalam waktu itu, sehingga timbul masalah begini. Dia bilang sebuah kesimpulan akhir. Ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa dijawab secara medis, tapi itu harus dijawab secara agama.
Contohnya dia bilang, orang sakit diakibatkan okkultisme, nggak ada obatnya. Itu hanya dilayani, dibawa orang kepada Kristus dan akhirnya sembuh. Dia bilang. Yang kedua, dia bilang ada persoalan dalam agama yang tidak bisa dijawab secara agama, tapi itu harus dijawab secara medis. Kecuali itu mujizat, dia bilang. Kecuali mujizat. Contohnya, kalau orang sudah divonis sakit begini, mau didoakan pun segala macam tidak bisa. Tapi bagaimana ilmu kedokteran secara medis menjawab bagian yang ada yang pada akhirnya apa? Dikombin dengan masalah ilmu agama yang tadi. Nah, saudara lihat di situ ilmu dan agama. Nah, saudara, sehingga saya mengambil sebuah kesimpulan begini. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan akal budimu. Ternyata apa? Otak yang adalah pemberian Tuhan juga harus ditaklukkan di dalam bagian yang ada. Artinya, rasio kemampuan kita itu sebuah pemberian dari Allah yang juga harus ditaklukkan. Makanya saya baca buku pernah, dia bilang begini, menaklukkan pikiran di dalam kuasa Kristus. Seorang buku filsafat yang kerap dia katakan bahwa ini gitu. Maka di bagian firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan akal budimu. Itu berarti secara totalitas yang ada. Nah, ilmu adalah sebagai sebuah pemberian Tuhan yang akhirnya apa? Digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Itu tadi, melalui nilai-nilai yang dikembangkan di dalam persoalan agama yang tadi. Itu yang saya bisa pahami bicara tentang ilmu dan agama. Kira-kira bisa ditangkap? Paham atau enggak? Jangan pura-pura supaya Bisa, Pak. cepat Bisa. selesai. Hah? Paham, Pak. Jangan lihat karena udah jam. Gitu lah. Mana Ibu Pendeta? Bisa? Ibu Rosi. Ibu Rosi dulu. Ini menurut pendeta kita diam-diam aja nih. Bisa Bapak. Sorry Bapak, soalnya lagi nidurin anak juga. Sampaikanlah suara kenabiannya dulu. Iya. Saya kira anaknya jadi ikut kuliah, Bu. Kalau Ibu bisa S2 nanti dia jadi S3 itu. Amin. Sambil ya Mas Amin. Iya. Oke, ada kira-kira paham yang tadi saya sampaikan? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Gimana dengan Ibu kita berdua yang menyampaikan materi ini? Ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk masukan-masukan juga tambahan dari teman-teman tadi dalam materi yang telah kami sampaikan. Ya, sadar memang penuh dengan keterbatasan dalam penyampaian kami dan teman-teman sudah melengkapinya, teristimewa bagi Pak dosen sudah menambah pengetahuan juga bagi kami, bagi saya secara pribadi dengan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini Terima kasih, gimana? Pak. Ya, terima kasih, Pak. Poin yang saya ambil yaitu yang terakhir tadi Bapak sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seberat-berat hati dan sepenuh akal budimu. Nah, ini yang itu tadi yang menjawab pertanyaan Pak Ones tadi. Apa namanya? Dengan seberat-berat hati dan sepenuh akal budimu. Itu, Pak. Terima kasih. Oke. Iya, saya kira waktu di jam saya sudah menunjukkan jam 9:03. Saya kira kita bisa akhiri ya. Oke, semua masih hadir kah?